Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Muhammad Fikri Aziz, dan selamat datang di segmen baru Brother Ngaji. Jadi di video kali ini gue mau cerita satu kisah menarik, dan kisah ini sangat menginspirasi, dan ini adalah kisah nyata. Jadi ada seorang ulama besar di Suriah. Beliau bernama Muhammad Hashim Al-Burhani rahimahullah. Beliau bercerita ada seorang penggali kubur. Singkat cerita, tukang kubur ini didatangi oleh perempuan. Kemudian perempuan itu minta tolong buat dibikinin satu lubang kubur. Akhirnya dibikinin sama tukang kubur ini kan. Habis itu nggak lama perempuan ini datang. Bawa jenazah, dan yang ngiringin jenazah itu cuma sedikit, nggak banyak. Kemudian terjadilah proses pemakaman pada saat itu, dan ketika mayat ini diletakkan di tanah oleh tukang kubur ini, itu tukang kubur ini seketika melihat pemandangan yang nggak biasa. Semuanya berubah, tahu-tahu kan, semuanya berubah jadi taman surga. Dan ada dua orang yang datang bawa kuda menjemput jenazah itu kemudian pergi. Terus karena saking kagetnya tukang kubur ini pingsan. Dan setelah bangun, tukang kubur ini cerita kepada perempuan itu, dan perempuan itu nggak percaya. Mungkin kamu ngigo, kata perempuan itu. Akhirnya seling beberapa bulan, perempuan itu datang lagi dan minta untuk dibuatkan satu lubang kubur. Akhirnya dibuatin sama tukang kubur ini, dan gak lama perempuan itu datang lagi bawa jenazah, dan yang ngiringin cuma sedikit. Akhirnya terjadilah proses pemakaman, dan ketika mayatnya diletakkan di tanah, itu sama semuanya, kuburan tuh semuanya berubah tiba-tiba. Berubah jadi taman surga yang indah, dan gak ada yang pernah ngelihat. Dan ada dua orang yang datang bawa kuda, kemudian menjemput jenazah itu, terus pergi. Akhirnya karena yang kedua kali, tukang kubur ini kan gak pingsan kan. Akhirnya ketika perempuan itu pergi meninggalkan pemakaman, tukang kubur ini ngejar perempuan itu dan bertanya kepada perempuan ini, jenazah yang kemarin kamu bawa dan yang tadi kamu bawa, dan kamu itu sebenarnya siapa sih? Sampai saya mengalami hal yang dahsyat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Akhirnya perempuan itu menjawab, yang pertama itu adalah anak saya. Dia meninggal dalam keadaan thalabul ilmi. Dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Dan yang kedua itu adalah kakaknya. Dia adalah seorang tukang kayu, dan dia meninggal dalam keadaan membiayai atau memfasilitasi adiknya untuk menuntut ilmu. Akhirnya tukang kubur ini langsung dia buang cangkulnya dan ninggalin pekerjaannya sebagai tukang kubur dan mencari tempat untuk menuntut ilmu. Sampai di satu tempat, tukang kubur ini belajar dan terus belajar, dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar di Suriah yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar rahimahullah. Nah teman-teman, pokok pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini itu banyak sebenarnya, cuma kita ambil hikmahnya satu, bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang memfasilitasi orang untuk menuntut ilmu, itu balasannya dari Allah taman surga. Dan itu baru di alam kubur, belum di akhirat. Karena di akhirat udah pasti lebih indah lagi. Ini baru di alam kubur. Bisa kita bayangin gak? Ketika kita meninggal, terus kita dikubur gitu kan, terus disiramin pakai tanah, dan kita tertimbun, dan seketika alam kubur menjadi taman surga. Bisa kita bayangin gak? Enaknya gimana, indahnya gimana? Kita disambut sama para malaikat, kita disambut sama penghuni surga. Nah makanya teman-teman, mulai sekarang kita harus lebih semangat lagi belajarnya, menuntut ilmunya. Apalagi buat teman-teman yang lagi ngafalin Al-Quran, itu luar biasa pasti. Semangat. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kalian dan terdorong untuk terus semangat membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan hal positif yang lain-lain. Dan buat teman-teman
yang merasa materinya lebih dari cukup, monggo silakan sedekahkan uangnya, karena itu menjadi investasi ketika nanti kita di akhirat dan di alam kubur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.